panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar ataukah peran yang kurang ajar? Bener-bener loh. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Jadi ya, ketika aku mendengarkan atau bernyanyi tentang dunia ini, itu benar-benar ya. Memang setiap manusia itu kita diberikan peran masing-masing di dalam kehidupan ini. Entah peran kita sebagai orang jahat, atau orang baik, atau orang yang pura-pura baik, atau orang yang terzolimi. By the way, katanya ya, si kata PH-nya itu loh, Agus ini sudah melakukan udah melakukan sebuah tindakan bundir itu kira-kira 17 kali loh. 17 kali, gila, kebayang gak sih kalian ini? Tapi oke lah ya, hari ini kita ngebahas tentang sebuah pertemuan ya. Nah, jadi jangankan sebuah kesepakatan dan perdamaian ya, yang mana ini menimbulkan polemik yang baru. Kita tahu bahwa Tenovi itu walk out dari sebuah pertemuan mediasi sih katanya. Tapi menurut Madam Suki ya, atau mungkin menurut kalian itu sama nggak sih dengan apa yang aku pikirkan? Kayaknya ini sebuah intimidasi gitu, dan kayaknya dia dikeroyok gitu ya. Oke, without any further ado ya, Madam Suki mau ngebacain dari kalian aja ya, komentar-komentar kalian. Dari Sri Nugraha, proposal ngawur hanya menguntungkan Agus dan keturunannya si Agus. Ya, jadi ini nanti kita bahas. Katanya ini, aduh ini apa sih proposal yang dibuat dan itu diunggah sama Densu di IG story-nya dia. Yang mana ini konyol gitu ya. Kok membuat sebuah proposal yang mana ini kayaknya menguntungkan keturunannya Agus sampai 7 turunan atau apa sih, nggak tahu lah ya ini ya. Madam Suki belum melihat ke sini secara fokus gitu ya, hanya kayak sembari lalu gitu. Mohon ini ya, minta tolong ya, maksudnya gini loh, punten ya, Agus ini siapa gitu loh, kok sampai Novi dan yayasannya ini uh, harus ini gitu loh, harus kayak aduh aku bingung, aku gimana caranya membahas tuh bingung. Ya udahlah ya, ini kita simpan aja ya. Terus ini dari Yani Ani, semoga Teh Novi dikuatkan dalam segala hal. Kasihan aku pas dipojokkan, dikeroyok, ditunjuk-tunjuk. Loh, aku di posisi Teh Novi sudah hancur tuh meja. Bisa-bisa tampangnya si Agus aku tonjok bener. Teh Novi dijebak dan nggak bisa mikir omnya sendiri bisa mengkhianatinya. Iya, kasihan banget ya. Kita ngerasa kayak ya Tuhan, kasihan, ini memang dia tuh dijebak atau gimana? Nanti kita lihat di kartu tarot ya. Peluk cium buat Madam Suki. Hidup ini kayak sinetron ya, katanya Mom Susanti Ismail. Iya Mom, makanya itulah ya. Ya udahlah, ketika kita diberikan sebuah peranan dalam kehidupan ini, kita menjadi siapa dan apa, kita mainkan aja peranan kita. Kalau bisa sih kita tetap menjadi orang baik. Begitu ya Mom ya, dan semuanya. Oke. Madam Suki ini ya, iya ini dari siapa nih? Dari Yani Ani, iya betul sih ya. Aduh, ini Tenovi memang sabar banget ya. Tapi without any further ado, yuk, apakah sebenarnya Tenovi ini dijebak gitu ya? Karena gini loh,
ada dari pihaknya si Agus yang ujuk-ujuk mengatakan beberapa hari yang lalu, oh kita ini sudah berdamai. Sampai Kak Sil aja bilang gini, kalau itu berdamai, saya akan keluar gitu kan ya. Bahkan juga Bang Herwanto bilang, nggak ada kata damai gitu. Dan Su sendiri mengatakan, nggak akan damai. Nah, ujuk-ujuk kata damai itu dari mana? Nah, Madam Suki sudah memprediksikan kan, kalau ternyata si PH-nya Teh Novi yang inisialnya B ini itu teleponan sama si pengacaranya si Agus ini. Dan itu benar kan prediksinya Madam Suki. Nggak semuanya prediksiku tuh salah loh. Ada juga yang benar dan itu banyak. Kalaupun salah kan manusia, Madam Suki juga manusia seperti kalian, benar nggak ya? Oke, jadi gini loh. Anggap saja prediksi itu adalah sebuah apa ya? Prediksi itu seperti sebuah wacana atau cara pikir kita, gitu aja deh, ya. Oke. Mbak Nasuki akan melihat di sini apakah benar sebenarnya Teh Novi ini dijebak. Oke? Kita akan minta izin dulu sama semesta ya. Oke. Kita akan mencari tahu jawabannya. Aduh, selalu jatuh deh. Tangan Madam Suki kecil. Kartunya kan banyak ya. Oke, apakah sebenarnya Novi ini dibawa ke forum tersebut atau ke sebuah mediasi tersebut katanya itu memang dia ini sebenarnya sedang dijebak. Uang besar di sini ada sebuah polemik ya antara Novi dan Agus. Ya, oke. Ini jawabannya belum ketemu ya. Di sini ada The Empress. Ya. The Empress ini lambang dari sebuah kesuburan. Oke. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Oke. Jadi gini ya, kalau di kartu di sini ya, kartu yang di tengah ini adalah kartu kesuburan. Ini adalah sebuah lambang, ya. Ini uang gede. Atau juga bisa diartikan sebuah polemik antara Novi dan Agus, ya. Di sini ada pengacaranya Novi dan pengacaranya Agus, ya. Ini dua orang nih, kesuburan ini, di Empress. Mereka ini bersepakat untuk membuat sebuah perdamaian atau kesepakatan. Di kartu Seven of Pentacles ini ada sebuah harapan. Ini artinya harapan ya, atau perbaikan dari keuangan. Nah, kalau pertanyaan kalian atau keinginan tahuan kalian, apakah sebenarnya Novi ini dijebak? Sebenarnya tidak dijebak. Nah, tetapi si pengacaranya Novi ini, si PHB ini ya, dia ini kayak berubah haluan pada saat itu, pada saat perjanjian itu. Entah apa yang dipikirkan dia, nanti kita cari tahu, entah apa yang dipikirkan dia, dan dia itu sepertinya, bukan sepertinya ya, dia itu mengambil sebuah sikap atau mundur di waktu yang tidak tepat, paham ya? Jadi kalau pertanyaannya, apakah dia ini menjebak Teh Novi? Enggak, tidak ada menjebak. Cuman dia berubah pikiran pada saat itu. Ya, pada saat itu, di waktu itu. Kalau Madam Suki mengatakan ini pengunduran diri yang tidak tepat. Sebenarnya gini ya, dari pengacara itu mengundurkan diri itu biasa. Kayak Pablo ya, Bang Pablo mengundurkan diri. Karena apa? Sudah dijelaskan bahwa ya udah waktunya sudah selesai. Ya, tapi dia ada komunikasi dengan Novi. Dan apa yang dikatakan Pablo, aku mempunyai rencana seperti ini, dikatakan pada Novi, dan Novi mengatakan yes, I am agree gitu ya. Jadi mengundurkan diri mengundurkan diri sebagai pengacara itu tidak ada masalah sebenarnya ya, bukan hal yang benar-benar yang bagaimana gitu ya, tetapi waktunya saja yang tidak tepat.
ya. Kalau bisa kita katakan itu bijak sih. Bijaksana enggak sih? Ya, enggak juga sih. Ya kan? Enggak bijaksana karena tidak di waktu yang tepat. Kalau dia mau mengundurkan diri itu syah-syah saja. Paham ya di sini ya? Oke. Jadi kita mau ke dari Bunda Neneng Setiawati Lustiningsi ya. Selamat sore Madam, tetap bacakan ya Madam tentang kasusnya Agus. Saya ngikutin dan tepat, mantap Madam. Tapi Bunda banyak yang bilang katanya prediksi Madam Suki nggak tepat. Tapi nggak apa-apa lah ya, sudah ya. Kalau kalian merasa tidak sesuai dengan prediksi Madam Suki, cus pindah saja ke channel yang lainnya, ya kan? Nah, nggak usah pusing-pusing ya. Kalau misalkan ada prediksi dari prediksi misalkan hari ini hujan, besok ada badai, ternyata tidak ada, kenapa kalian tidak marah? Ya itulah namanya prediksi ya. Kata Bunda Neneng, Agus secara alam semesta tidak layak menerima donasi. Madam Suki sudah bilang itu, ya kan? Berarti kita sepakat ya Bunda. Madam Suki juga mengatakan kalau alam semesta yang mengatakan ya tidak. Kalau alam semesta itu jawabannya adalah yes or no, itu aja. Ya, karena alam semesta itu tidak bisa ditawar oleh manusia. Dan itu sudah Madam Suki prediksikan. Ya kan? Nah, coba dilihat-lihat lagi prediksinya Madam Suki banyak kok. Energinya hitam pekat, karma pantaslah katanya Bunda Neneng ya. Terima kasih Bunda Neneng untuk pendapatnya. Dari Bunda Neneng lagi nih, mantap betul Madam, saya aja ingin dibacakan agar apa yang sedang aku kerjakan berjalan dengan baik. Oke, nanti mudah-mudahan ya Bunda Neneng punya kesempatan. Yani Ani maunya Agus and the gang bermain cantik, jebak Teh Novi biar uangnya diserahkan semuanya. Sayang Gusti Allah ada di pihak orang-orang yang baik dan benar. Ya itu sih sepertinya bukan menjebak sayang. Jadi gini loh. Brian itu dia mengundurkan diri pada saat yang tidak tepat dan itu terjadi pada saat itu gitu ya sayangku ya. Tati Yomalasari, udah Teh Novi jangan urusin Agus, tinggalin aja Agus sama FA, nyebelin banget si Agus katanya. Doyong Gajah, ada pengkhianatan sehingga Novi walk out. Ayo kita lihat yuk. Apakah ini ada unsur-unsur pengkhianatan? Kita lihat energinya sekarang. Buat kalian yang tidak menyukai atau antipati dengan kartu tarot, silakan skip video ini dan lihat channel lain saja ya. Yuhu. Kita lihat apakah ada seorang atau beberapa orang atau adakah sosok pengkhianat di sini sehingga Teh Novi walk out. Jawabannya adalah semua karena uang, sayang. The Lovers, uang ini memang punya kekuatan ya. Uang ini energinya emang gede ya. Ya, nih kalian lihat lah. Ini uang ya, Ace of Pentacles. Uang ya, Ace of Pentacles ini adalah artinya adalah investasi yang dikalikan. Ya, dari kasusnya Agus ini banyak orang yang mencari panggung. Ya, kalau Madam Suki sebagai konten kreator ya kita sebagai orang yang boleh dong menganalisa, boleh dong kita sebagai netizen juga memberikan pendapat kita kepada masalah ini, ya. Nah jadi prediksi itu sama dengan analisa, oke? Kalau kalian mau ketepatan, clarity, jawaban yang benar, kalian datang sendiri sama Madam Suki dengan masalah kalian sendiri. Kalian akan tahu berapa persen akurasinya. Tapi berbayar, nggak ada yang tidak berbayar ya. Mau yang gratisan Madam Suki boleh, beli aja kartunya sendiri dan dibaca sendiri, kecuali Madam Suki akan mengatakan, oke, aku akan membacakan buat ini. Nah itu beda lagi, ya kan? Nah gratis, nah, itu beda lagi karena itu dari diriku sendiri yang menawari, ya. The Lovers. The Lovers ini
eh, pengkhianat itu pengkhianat, ya, pengkhianat atau tepatnya kalau Madam Suki bilang sih ini dikatakan pengkhianat bisa. Ada orang-orang yang apa ya namanya mencari kesempatan istilahnya ya. Dalam situasi ini ada. Ya, makanya Mbak Novi harus hati-hati. Karena sekarang ini karena ada domba, ada serigala yang berburu domba, gitu ya. Jadi Novi harus semakin waspada mana temanmu dan mana lawanmu. Ya, berhati-hati ya buat Novi ya, Mbak Novi ya. Dikatakan di sini ada sih orang-orang yang mengkhianati Novi, ada. Ya, pura-pura baik, ada. Mbak Novi harus berjaga-jaga. Nah, sudah aku katakan di King of Pentacles. Ada orang pengkhianat, ada beberapa orang yang mengkhianati Novi dan pura-pura baik. Oke? Kita nggak nyangka ya, karena kalau segitunya ya. Katanya, oh ya, waktu di podcastnya Denny Corbuzier, kalian mendengarkan nggak? Ya, di mana Novi ini bersama dengan PH-nya itu, PH-nya yang berinisial B itu ya. Terus dia seperti support banget. Oh, kita sudah siapkan, diam-diam aja sekarang. Siapa itu pengacara yang mengatakan kalau Novi itu adalah narkoboy, kalau Novi itu kita sudah siapkan, kayak yes, kayak yes gitu loh. Pas di hari yang penting, ya, hari yang penting loh, Novi dipermalukan dan Novi itu tidak dibela sama sekali. Iya kan? Ini, aduh, luar biasa ya. Dan katanya dia itu adalah omnya. Oh my God. Gimana perasaannya Novi ya? Kasian ya. Nah, ini. Mungkin itu terjadi ya. Yang dikatakan sama siapa nih tadi namanya? Doyo Gajah ya. Ada pengkhianatan sehingga Novi walk out. Iya. Kalau kalian pikir siapa pengkhianatnya di sini? Pakai inisial aja ya. Nggak usah sebut nama ya. Pengkhianatnya siapa ini? Di sini ya, sepertinya orangnya ini kelihatannya sangat mensupport dia loh. Dan seperti orang yang wise banget. Tapi pada saat yang penting, apa yang dilakukan? Ya udah, kalian tahu ya. Jadi punyanya ini Doyo Gajah ini sudah aku jawab ya. Terus Deborah Wati, iya madam, kata damai ada, tapi yang mengucapkan pengacara, donatur, dan Tenovi tidak sepakat. Jadi, prediksi Madam Suki ada kata damai. Dan Madam Suki mengatakan itu sudah sebulan yang lalu. Bahkan Madam Suki mengatakan sebulan yang lalu, Madam Suki mengatakan dengan tepat, nanti ada perdamaian. Kapan? Madam Suki mengatakan 5 minggu dari sekarang dan jatuhnya itu November, akhir November. Bener nggak? Ada memang kata damai itu. Tapi entah siapa yang mengatakan, pokoknya kata damai itu kan tercetuskan di akhir November. Kan polemik ini masih panjang, Bo. Kita ikutin aja. Jadi prediksinya Madam Suki ini seperti analisa. Ya. Nah, itu. Oke. Jadi udahlah, pokoknya kalian yang nggak sepakat, yang merasa kayak terawangannya Madam Suki, prediksinya Madam Suki itu bullshit, nggak benar, silakan. Silakan, nggak usah diikutin. Masa udah bilang, anunya Madam Suki itu nggak cocok lah, gini-gini. Sudah ngomong gitu, tapi masa terdampar di sini terus menerus? Gimana sih namanya? Dasar lidah tak bertulang. Waktunya udah habis tuh. Aku jamin ya. Aku kasih jam memang biar nggak banyak omong. Tapi sebentar kita selesaikan dulu ya. Hal kemarin bukan mediasi tapi lebih pada intimidasi. Katanya siapa? Newon. Kurang ajar banget, orang yang teraniaya akan dimakbulkan doanya.
Ani Zetya mau tanya Madam, apakah akhirnya Agus akan menjadi ODGJ? Lalu gimana ya Madam Suki ini? Ditanyain loh, ditanyain sama Ani Zetya. Coba kita lihat yuk, penasaran? Coba kita penasaran. Tapi ini yang terakhir ya. Maksudnya yang terakhir dari pertanyaan kalian atau keinginan tahuan kalian. Madam Suki akan bergerak kepada pertanyaan Madam Suki sendiri yang pengen tahu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Akhirnya sampai nggak bisa ngomong sebenarnya ya. Oke, pertanyaannya siapa ini sih? Ani Zetya. Apakah Madam mau tanya, apakah akhirnya si A ini akan menjadi ODGJ? Aduh, 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 menatahan. Lagunya Kete itu ya. Kete itu bahasa Thai. Kalau di Indonesia Kete itu apa ya? Waria. Aduh, 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 menatahan. Jawab nggak nih? Dijawab apa enggak? Oke, jawabannya itu six of wands. Apa artinya Madam Suki? Maybe. Jawabannya tuh maybe. Bisa iya, bisa enggak. Ini kan Madam Suki sesuai pertanyaan ya. Ya jangan disalahkan loh. Namanya tukang tarot itu ya membaca sesuai ininya yang keluar. Kalau keluarnya yang apa gitu jawabannya enggak, yes gitu. Tapi ya gimana ini jawabannya nine of wands. Nine of wands itu adalah maybe. Oke, sekarang gini. Apakah Novi ini masih kasihan sama Agus? Nah, itu pertanyaan penting, ya. Setelah itu kita bergerak kepada PHB-nya itu. Kenapa dia kok tiba-tiba mengundurkan diri, ya? Kita lihat dia ya, pikiran alam bawah sadarnya. Jangankan pikiran dia, pikiran kalian aja aku bisa tebak. Bisa jawab maksudnya. Apakah Novi akan berbelas kasihan lagi kepada Agus setelah kejadian ini? Dengarkan kupingnya ya, supaya nanti jangan dibilang Madam Suki selalu salah prediksi. Dengarkan kupingnya ibu-ibu, bapak-bapak. Secara kemanusiaan, Novi masih ingin memberikan haknya Agus. Ingat, haknya Agus. Karena namanya itu tertulis Agus. Dalam sebuah podcast yang aku dengar, ya sebenarnya Mbak Novi itu pada saat membantu Agus di sebelum dia dan Agus itu ada di podcastnya Densu, sebenarnya ketika dia meminta bantuan itu kepada donatur, mengetuk hati donatur, ya uangnya itu dialokasikan di yayasannya Novi. Dodelek, ya, jelas. Ya, oke, dodelek, kata orang Belanda. Dodelek, jelas. Terus, tetapi pada saat tayang, itu ternyata ada orang yang mengatakan, yang memberikan nomor HP-nya Agus. Nah, sebenarnya orang ini yang ngeribuin nih, akhirnya kacau kan? Ya, oke, secara kemanusiaan, ya, dari rasa kemanusiaan Novi ingin memberikan haknya Agus supaya Agus itu mendapatkan sebuah perawatan. Karena kartu ini adalah justice. Justice apa artinya, anak-anak? Keadilan. Keadilan buat siapa? Keadilan buat Agus dong. Atas namanya Agus kan itu sudah. Tetapi Novi ya, pada saat ini ya, sehingga dia walk out
ya dari ruangan itu. Dia sudah kakinya satu, lihat. Kalau aku rasakan gini, dia sudah males, ya, sudah rasa kecewa. Malesnya tuh nggak kecewa, kecewanya yang sangat besar, Novi, ya. Dan dia nggak pengen untuk, kayaknya dia udah males gitu, ya, udah males. Ini cerita waktu Novi walk out ya. Jadi dia sekarang males. Nah, endingnya, kamu masih mau endingnya aja, Mbak Novi. Kamu masih kasihan nggak? Kasihan nggak kamu sama Agus? Karena ini tadi secara keluarnya dua, kartunya dua, ya. Jadi dibaca dua. Aku hanya mengambil kartu satu. Tadi aku mau ngambil satu, ternyata dua nariknya, ya. Kamu masih kasihan nggak sama Agus? Kita lihat ya. Yes no aja deh. Kok? Gimana ya? Gimana kartu ini gimana maksudnya? Kaki satu. Kaki satu. Gimana ini? Bacanya gimana? Karena sama hasilnya. Itu kartu tarot ya. Kartu tarot tuh nggak bisa bohong loh. Makanya kalian yang nggak ngerti tarot, udah deh, nggak usah lihat tarot ya. Cari masakan sana loh. yang udah terdampar berkali-kali dan menganggap ini oke lah ya sebagai sebuah mengasah intuisiku ya. Oke, kalian ada di channel yang tepat. No, Novi udah nggak mau ya. Jadi gini ya, Novi ini masih mau menolong ya demi kemanusiaan, tapi udah nggak seperti awal-awalnya. Bahkan ketika dia ini diajak rundingan ya, si Agus dan pengacaranya tuh diajak datang, mereka nggak datang kan? Nah, itu Novi masih saat polling aja, Novi itu masih bilang loh, uangnya masih ada kok, sehingga Novi ini dianggap nggak tegas dan banyak netizen yang mengatakan Novi ini ngeprank. Ingat nggak? Nah, sekarang ini sejak Novi walk out atau keluar dari ruangan itu, dia udah deh, gua nggak ini. Jadi ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tarot itu adalah sebuah kartu energi. Jadi prediksinya memang tidak bisa sama, tidak akan sama. Ya, misalkan kalian bertanya, Madam Suki, rezeki aku dalam 1 bulan ini bagaimana? Ya 1 bulan itu yang dibaca. Madam Suki, kalau saya lihat rezeki saya 1 tahun lagi, selama 1 tahun ini bagaimana? Ya 1 tahun itu dilihat. Paham nggak sih kalian itu? Oke, sekarang kita lihat sebentar ya, karena kalau nggak ditulis tuh pertanyaannya lupa. Oke, jadi gini, pertanyaannya tuh gini. Apa alasannya pengacara B itu mundur di waktu yang sangat tidak tepat? Ya, apalagi katanya omnya. Aneh di sini aku, ya kan? Itu omnya loh. Pada saat dia juga kayak dikata-katain, kenapa dia tidak berdiri juga dan hey, duduk bung, ayo yang sopan, ya. Kalau aku mungkin ya, kalau aku pengacaranya Novi ya, meskipun aku perempuan ya, misalkan aku ya, aku akan berdiri juga dan aku akan tunjuk, duduk bung, duduk, please duduk. Itu aja yang akan aku katakan. Ya, kalau kalian bagaimana? Coba, kalau kalian adalah pengacaranya Novi pada waktu itu, apa yang kalian lakukan? Ayo dijawab ya, dibantu Madam Suti jawab. Kesel sih emang ya, kasihan ya. Aduh, inilah ya. Akhirnya kita tahu ya bahwa menolong orang itu ternyata tidak mudah. Ya kan? Apa alasannya pengacara B itu mundur di waktu yang sangat tidak tepat? Kita lihat energinya sekarang. The Swords. Ada sebuah apa ini ya? The Source ya. Oke, sebentar. Aku butuh 2 kartu lagi ya, baru bisa dibaca mungkin.
Oh, the source ini masalah sengketa ini, ya. Dan dia itu kan mengajak Novi untuk perdamaian, the source. Oke, aku mengerti sekarang. Ingat ya, ini kita masuk ke intuisi ya. The source, oke. Adventure. Ayo, kalian yang tahu artinya adventure atau apa? Adventure? Pergi. Pergi. Meninggalkan siapa? Pergi meninggalkan Novi. Adventure. Keluar. Keliling. Pergi. Ya, bepergian. Jadi kan kita bertanya tentang sosok B itu. Berarti ini kan kartunya si B. Ini keluar dia. Keluar dari Novi ya. Adventure. Jadi ketarik ya. Ketarik energinya. Bentar ya, aku bayangkan wajahnya. Wajahmu membuka kisah. Aloneness. Oh gitu. Oke ya, ini prediksi ya. Ingat, prediksi itu sama dengan analisa. Cuman ini pakai kartu ya. The Swords. Ya. Ini adalah sebuah sengketa. Jadi gini, dia mengajak Novi itu untuk berdamai. Untuk menyepakati sesuatu. Tetapi dari pihaknya Agus lupa. Kalau ketika kata itu berdamai, berarti kan dari apa yang dikatakan Novi itu harus dianggap. Iya kan? Nah, misalkan gini nih, contoh. Misalkan kamu punya kakak, kita punya kakak ya. Kakak kita itu nakal, suka mukul gitu, ya, suka nyubit gitu. Terus aku marah dong, aku banting-banting ininya, apa itu namanya barangnya dia. Nah, aku dicubitin, aku banting barangnya dia. Suatu hari kan orang tua ini bakalan ngasih duduk ya. Ayo berdamai gitu kan. Nah, terus kakakku bilang, kamu jangan ya nganu-nganuin ini, nganu-nganuin barangku, banting-bantingin barangku, rusak barangku. Terus aku juga bilang dong, tapi kamu jangan suka ini, pegang-pegang kepalaku, jangan suka nyubit-nyubitin aku. Ya nggak mau lah, aku nggak mau. Ya terserah aku loh, ya gimana? Ya sama lah. Omongan Novi harus didengar juga. Kan Novi mengatakan harus melibatkan Densu. Iya kan? Nah, jadi pengacaranya Novi itu, dia ke sana mengajak Novi untuk berdamai. That's it. Dan ketika si Novi ini walk out, dia juga walk out. Dia juga merasa Novi ini tidak menyepakati karena mereka datang ke sana untuk berdamai. Nah, makanya dia memutuskan untuk loneliness, sendirian tanpa Novi. Jadi gimana ya? Mungkin dia nggak mau kehilangan muka kali ya. Ini prediksi ya, disclaimer ya. Mungkin dia nggak mau kehilangan muka kali ya. Kayak, kan kita datang ke sini Nov, itu untuk persetujuan, untuk perdamaian. Tapi kalau kamu walk out, kan dianggap Novinya nggak sopan gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi ini, ingat ya, ini kita ngomongin dari sudut pandangnya orang tersebut. Paham nggak? Ya, oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Buat kalian yang mempunyai masalah yang sangat rumit, dan hidup kalian berliku-liku, kalian ini ikut program pakai cahaya aja ya, karena mungkin kalian mempunyai gangguan emosional, inner child, atau mungkin punya trauma, terjebak sama trauma masa lalu yang tidak bisa diobatin. Tapi kalian sudah datang ke psikolog, lebih baik ya. Jadi buat kalian yang punya masalah-masalah seperti itu, datanglah ke psikolog ya. Itu bukan berarti kita gila, sayang, enggak. Karena seorang psikolog itu kan pasti mereka belajar untuk mengenali kejiwaan seseorang ya. Nah, karena kebanyakan klien Madam Suki itu sudah datang ke psikolog, ke psikiater, terus datang ke Madam Suki sebagai alternatif. Mudah-mudahan kita berjodoh ya. Nah, oke, untuk pakai cahaya itu kalian harus ikut reading dulu aja. Karena Madam Suki nggak mau ditanyain pakai cahaya berapa, bagaimana ini nggak mau. Kalian mesti konsultasi dulu melalui
kartu tarot. Ingat ya, kartu tarot adalah sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi nggak ada klinik-klinikan. Ya, Madam Suki tidak menggunakan jin toilet, nggak menggunakan jin pagar, jin tanaman, nggak ada. Ya, nggak menggunakan setan iblis, nggak ada. Karena yang aku baca adalah energimu sendiri. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Dunia ini panggung sandiwara.